Kira-kira kalau kita jadi full time influencer, kan anak zaman sekarang kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, mau jadi influencer. Menurut lo worth it gak sih? Atau mungkin lo ada benchmark gak? Misalnya kayak per 10k follower Instagram atau per 10k subscriber itu bisa gak sih kita punya keluarga dengan kayak gitu misalnya? Oke. Kali ini gue kedatangan sama influencer eksis nih ya. Asik. Dari tahun lalu mulai naik tahun terus sampai Asik. sekarang. Kalau ada yang pernah lihat video push up di jalan, ini orangnya. Kenalin nama? Nama saya Ogut dari channel YouTube Muda Cuma Sekali. Nah, kalian bisa lihat Muda Cuman Sekali itu self development content. Gue mau nanya nih, nama asli lu siapa sih? Kenapa dipanggilnya Ogut? Nama asli gue sebenarnya Aldio. Nah, Dio dipanggilnya. Oh, Dio. Cuman kenapa dipanggil Ogut karena dulu orang-orang kan zaman SMA tuh punya panggilan kayak Eyuk ya kan, gue ya kan. Oke. Terus kayak ngapain pakai Eyuk gue terus gitu-gitu, terus gue mikir kayak Ogut sendiri. Nah, gitu. Nah, jadi gue ketemu Ogut ini di sebuah seminar. Ogut sebar karir ternama. Waktu itu gue lihat masih 2000-3000 kayaknya. Masih baru mulai follower lu. Follower Instagram ya. Iya, sekitar bulan Juli tahun lalu tuh. Bulan Juli. Sekarang udah kenceng 30k, subscriber YouTube udah 70.000 berapa gitu. udah lewatin gue lah intinya. Nah, jadi Enggak lah. gue mau nanya nih, topiknya hari ini adalah jadi influencer untuk sebagai karir itu worth it gak sih? Nah, gue mau nanya, ceritain dikit dong pengalaman lu, kenapa lu pengen jadi influencer gitu, kenapa kepikiran gitu? Jadi sebenarnya awalnya itu gue dari dulu emang cita-cita mau jadi motivator, sama gue nggak pernah bilang entrepreneur ya. Gue pernah bilangnya dagang. Dari dulu dagang, bisnis lah. Oke. Terus gue nggak pernah bilang entrepreneur karena sekarang klise sih ya kata-kata entrepreneur lah kasarnya. Kalau menurut gue ya. Bedanya apa nih menurut lu? Gue nggak tahu sebenarnya apa arti entrepreneur, tapi yang gue tahu adalah gue bikin bisnis ya, gue dagang. Terus kalau mandiri. Kalau pedagang cari duit. Kalau masih ada bisnis artinya selain lu dagang, lu ngurus HR, finance, operational dan lain-lain itu. Gue pengen jadi motivator sama bisnis. Nah dulu pilihannya ada dua. Gue sukses dulu, baru jadi motivator. Biasanya kan kayak gitu kan. Bener, kan harus ada pembuktian. Betul. Oke, terus? Atau ya langsung aja ngicap, kasarnya kayak gitu. Oke. Akhirnya gue mikir, gue harus sukses dulu dong. Iya, yang Biar ada ngecap banyak pembuktian sih sekarang. Iya. Gue harus sukses dulu dong, baru pembuktian kan. Oke, terus? Habis itu ya udah, gue lulus kuliah S1 S2, terus gue masuk ke perusahaan consulting manajemen dengan harapan gue bakal jadi entrepreneur. Terus Tapi lu keluar dari situ keluar akhirnya? dari perusahaan consulting karena nggak tahu kenapa gue nggak cocok. Pride-nya nggak cocok ya untuk, untuk dikekang? Gue nggak bisa ada yang namanya hierarki. Oke. Gue nggak bisa karena setiap ada idea mentok Oh, gitu loh. iya. Nggak bisa dieksekusi. Betul. Padahal lu pengen nyoba. Betul. Nah terus habis itu gue coba bikin restoran ayam bakar. Uang gue selama setahun itu gue masukin ke ayam bakar. Itu Masih ada? Orang nggak, udah bangkrut. Jadi selama setahun gue nabung hilang nol. Gara-gara ayam bakar itu. Nah terus habis itu akhirnya gue mikir, ini gue kacau nih bisnisnya nih ya kan. Tapi gue punya pengalaman sedikit sharing tentang kayak di dunia pekerjaan, di dunia self development karena gue sering baca. Terus habis itu di dunia interview HR. Akhirnya gue share aja dulu pengalaman gue gitu. Nah, terus habis itu kan gue pelajarin ya, ini gue udah benar belum nih kalau misalnya gue share, apakah gue udah kredibel belum udah share gitu kan. Terus gue mikir kayak, ya kalau menurut gue ini karena pengalaman gue share aja di YouTube dan yang penting gratis. Iya, gue mikir pasti kayak ada gitu. yang belajar sesuatu. Iya. Bener atau enggak, menurut gue tentatif sih. Terserah, kayak misalnya lu habis dari video gue lu belajar di tempat lain nggak masalah. Yang penting gue nggak nge-charge gitu loh. Untuk hal itu karena kan gue kasih lu free masukan deh. Iya, free kayak gitu. advice. Oke. Nah, awalnya gue nggak ada rencana kayak bener-bener jadi YouTuber banget gitu loh. Gue cuma pengen punya platform yang gue bisa ngasih sharing ilmu gue tentang tentang motivasi, self development gitu. Gue nggak bisa bilang motivasi sih, kalau motivasi kadang-kadang cuma gini doang, Vin, kayak kalian pasti bisa. Gue gedek tuh sama cuman kesel ngecap, gue kesel sama kayak kalian pasti bisa dan lain-lain. Kenapa nggak ngasih tips yang bener-bener real lu bisa execute? Iya, gitu. bisa diaplikasikan lah. Akhirnya gue berharap kayak gue bisa memulai yang jadi bisnis itu belum jadi, sambil gue merintis, gue langsung aja deh motivasi deh, motivating gitu kayak gitu. Akhirnya tiba-tiba selama 1 bulan pertama, 3 minggu pertama itu ya follow subscribers gue naik cuma 300, 400 gitu. Emang langkah pertama paling susah tuh. Iya. Gue 2000 pertama 6 bulan. 2000 pertama 6 bulan. Lu berapa?
Kalau gue untungnya pas udah sebulan cetek, sebulan 1 minggu 10.000 langsung. Itu cukup keren sih. Gara-gara ada satu winning content, Iya. winning content cepret langsung. Kontennya apa waktu itu? 6 pertanyaan jebakan HR. Oh, oke. Gitu. Itu lumayan clickbait sih. Lumayan clickbait. Nah, habis itu setelah dari situ mulai Instagram gue rame dan lain-lain. Terus gue mikir kayak, oh orang tuh butuh ya kayak gini ya. Menurut gue kayak ini tuh Butuh sebenarnya masukan. informasi yang lu bisa cari di Google dan informasi yang lu bisa baca gitu loh. Tapi ternyata gue pelajarin ternyata orang Indonesia nggak suka baca kan. Suka nonton. Iya, kenapa nggak gue bikin aja? Yang gue baca di self development, yang gue baca di internet dan lain-lain, gue bikin versi Konten. watch-nya. Oke. Jadi kalau misalnya gue bisa summary, bisa dibilang lu bisa terjun ke dunia ini emang karena dari awal lu ada passion, ada panggilan hati. Emang gue pengen memotivasi orang gitu. Oke. Nah sekarang setelah lu menjadi influencer nih, kan udah istilahnya udah sukses lah. Menurut gue di atas 10K sih udah bisa dibilang influencer. Oh bisa ya? Bisa menurut gue. Karena buat 10K tuh susah loh, ya kan. Nah balik ke pertanyaan judul di konten. Kira-kira kalau kita jadi full time influencer, kan anak zaman sekarang kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, mau jadi influencer. Menurut lo worth it gak sih? Atau mungkin lo ada benchmark gak? Misalnya kayak per 10K follower Instagram atau per 10K subscriber itu bisa nggak sih kita punya keluarga dengan kayak gitu misalnya? Oke. Kita ngomongin duit dulu kali ya? Duit, karena ini kan gue dulu bilang punya keluarga ya. Ya, duit dulu Kalau ya. misalnya hidup sendiri anak kos ya tentu bisa-bisa aja. Cuman kita kan pasti namanya cowok ada tanggung jawab Ya. gitu. Jadi mungkin lu boleh kasih dari segi cewek atau cowok gitu. Oke. Kalau untuk punya keluarga, untuk dari AdSense itu bisa, cuman lo hidup sederhana. Sederhana. Ya sederhana ya, karena yang gue tahu CPM ya di Oke. YouTube CPM cost per impression. Jadi kalau di YouTube itu kan per 1000 views itu berapa duit? Oke. Ya kan? Itu rate di Indonesia tuh masih lebih kecil dibandingin US. Jauh banget kan? Boleh lu sebut kira-kira per 1000 berapa? CPM tuh 2 sampai 3 dolaran ya kira-kira ya. Kalau di luar negeri ya Gue sih ngeliatnya di situ CPM gue sih 2 sampai 3 dolar ya. 2 sampai 3 dolar. Ya gue nggak tahu sih ya. Gue merasa sih kayak Indo kayak di bawah itu deh. di bawah itu ya harusnya. Sen kali ya dia. Iya. Sen. Nah, terus habis itu kalau ibarat kata nih ya, dengan 75.000 subscribers gue sekarang, buat dapetin uang di atas UMR itu bisa, sangat bisa ya. Bisa, ya betul. Sangat bisa, Oke. sangat bisa, ya kan. Oke. Tapi kan UMR itu kan standar minimum lo hidup gitu loh. Betul. Ya kan, lo nggak bisa invest, terutama kan nggak bisa invest loh. Gue nggak bisa kalau misalnya hidup nggak ada uang lebih buat invest gitu loh. Benar. Ya paling pas-pasan lah namanya juga UMR. Iya. Itu nggak ada di situ. Nah, tapi permasalahannya adalah gini, banyak orang tuh yang ngendelin AdSense doang, Vin. Oke. Ya kan? Jadi pertanyaan pertama tadi gue udah jawab ya. Iya. Bisa nggak punya keluarga? Bisa, cuman Pas-pasan. humble living banget. Mungkin menangnya adalah fleksibel waktu aja ya. Lo mau bikin konten ya bebas, mau bangun siang ya udah gitu. Karena kan dia kayak snowball effect. Iya. Video-video yang lama lu kan masih ditonton orang. Benar, setuju. Gitu. Jadi kayak lu kerjanya nggak sekeras di kantor, tapi dapatnya mungkin di atas di kantor. Ya, oke. Itu per 75.000 ya. Per ya 75.000 Kurang lebih lah. 75.000 segitu. Mungkin kalau udah saat Halilintar kali 10 aja. bisa. Kayak dia kali 100 sih kalau dia. Ini dia bisa sampai ratusan gitu nggak sih? Ratusan pasti, Kayaknya juta. ratusan ya. Tapi itu kan beberapa orang yang bisa di atas Betul, sampai 10 juta. betul. Di atas 1 jutanya menurut gue udah wow sih. Udah keren. Orang di atas 100.000 aja udah oke sih menurut gue. Ada at least dapat itulah silver play, itu juga goal gue. Soalnya kalau kata YouTube, kalau lo dapat 10.000 subscribers itu 5% tertinggi dari YouTuber seluruh dunia. Oh iya. Iya, katanya Kalau 100.000 kita jadi 1% ya. Nggak tahu deh berapanya deh. Oke. Jadi kalau gue recap, menurut lu bisa cuman pas-pasan. Bisa cuma pas-pasan. Standar aja hidup. Jadi bisa dibilang itu cuman media aja dan kita tetap harus mungkin ada produk lah. Betul. Jadi yang paling banyak gue ngeliat salah orang-orang YouTube tuh adalah yang YouTuber ya, terutama Oke. yang masih remaja, punya AdSense belanja, punya AdSense belanja, punya AdSense beli nggak motor, diputer. beli komputer, beli ini. Nah, kalau Tapi itu misalnya emang gear sih. iya, maksudnya ada komputernya yang dia udah punya komputer lagi, cuman komputer lagi buat have fun doang. Padahal masih bisa dipakai. Nah, terus abis itu apa? Kalau misalnya yang gue lihat, kalau misalnya kita jadi influencer tapi kita nggak punya something kayak jasa ataupun produk yang bisa ditawarkan, itu agak susah juga buat dapetin kayak lifestyle yang nyaman gitu loh. Oke. Walaupun lu dapetin AdSense terus abis itu banyak endorse-endorsan, yang endorse-endorsan itu kan nggak selamanya, Nggak selalu ada. Bisa dibilang Gitu. pas-pasan cuman nggak nyaman lah. Iya. Kalau mau nyaman ada produk. Harus ada jual produk atau jasa ya. Contohnya Oke. kayak lu jago videografi, habis itu kayak jadi videografernya artis, misalnya Iya, videografer iya, apa kayak gitu. Dan menurut lo sendiri jadi influencer ini lo ada tekanan nggak sih? Karena gue sendiri gue ada tekanan, cuman gue orangnya cuek. Jadi kayak
di YouTube gue tuh gue selalu apa adanya, gue nggak pernah kayak ada yang fake atau apa gitu. Jadi this is the real me, karena gue tahu bikin YouTube itu sesuatu yang jangka panjang. Kalau kita fake pasti malas bikin konten gitu. Itu kalau gue. Nah kalau menurut lo, gue banyak ketemu influencer melihat tekanannya harus look perfect atau apa. Di dulu menurut lo gimana? Ada tekanan stres kayak gue harus ada pembuktian lah kalau kata lo tadi. Menurut lo gimana? Kalau pembuktian jangan dipaksain ya. Kalau emang lu udah terbukti ya udah terbukti aja. Simpelnya kan kayak gitu kan. Jadi kayak ya emang itu prestasi lo gitu, bukannya di bullshitin kayak gitu. Tapi kalau misalnya tekanan sih dari gue juga nggak fake sih, Vin. Kayak ya udah gue nggak mandi nge-YouTube aja gitu. Gue lihat tuh kayak story baru bangun rambut berantakan mandi. Iya, santai aja. Jadi kayak malah gue pengen nunjukin di sosial media itu kayak lu nggak perlu jadi fake kok buat di sosial media ya kan. Orang lebih suka yang bener-bener kayak simpelnya kayak ngeliat influencer tapi kok bener-bener sama aja kok kayak gua gitu loh. Nah itu yang pengen diliatin. Nah paling tekanannya itu aja, harus setelah awalnya kita hobi bikin konten, setelah jadi pekerjaan jadi kayak ya habit, udah tuntutan untuk kayak seminggu berapa konten kayak gitu. Ya menurut gue pribadi sih emang angka kalau kita orang awam, kita lihat seseorang di Instagram atau di YouTube kayak, ih keren ya, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Cuman menurut gue itu prestasi dan tetap aja itu cuma angka sih. Betul. Ya kadang bahkan ketika kita ke sebuah tempat, orang juga masih banyak banget yang nggak tahu kita siapa gitu kan gitu. Nah, last tips, ada masukan nggak buat mereka yang mungkin mereka pengen jadi influencer gitu, plus minus, mungkin plusnya keren gitu ya, mungkin lu bisa kasih masukan minusnya apa yang perlu disiapkan kayak gitu. Sebenarnya ini gambling pertama. Gambling. Karena lu bisa melakukan research apapun ke market, tapi balik lagi itu lu butuh satu winning content buat nanti lu growing ke atas. Oh iya, gitu. Semua orang pasti kayak ada winning content. Iya, ada winning content. Permasalahannya adalah seberapa serius lu sama si pekerjaan ini sampai lu bisa komit dan persistence sampai dapetin winning content. Jadi berkata lu nyari pecah telurnya itu tuh agak bisa lama bisa sebentar. Oke-okean juga. Lihat ada time juga, momen, isu-isu yang lagi beredar sekarang. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya lu mau mulai jadi influencer, apakah lu rela hidup humble dulu selama setahun 2 tahun kayak ya invest konten dan lu makan juga seadanya, lu nggak bisa ngeliat kayak artis-artis yang atau selebgram yang makannya di mahal-mahal dan lain-lain. Itu kan dia artis. Iya. Itu dari TV gitu kan. Selebgram sekarang juga ada foto makanan yang mahal lagi di mana-mana. Bisa nggak lu tahan dulu untuk nggak sampai situ, biar lu berkarya aja dulu. Ibaratnya sebenarnya ada usaha lah di balik semua yang terlihat bagus di Instagram. Betul. Yang penting apakah ini benar-benar lu pengen apa enggak? Kalau misalnya emang lu nyari duit, mending lu kerja kantoran. Hari ini dapat kerja, besoknya langsung dapat duit, gajian. Gue setuju sih. Ya kan, kalau lu nyari duit ya. Tapi kalau misalnya lu nyari pengaruh atau investasi personal branding di long term, ya lu go for it. Karena ada teman gue, dia videographer, videonya keren banget. Namanya Oki Jody, gue sebut nggak apa ya? Nggak apa-apa sebut. Nggak apa. Jadi dia itu lulusan akuntansi. Nggak lulus akuntansi, akhirnya jadi filmmaker. Dia hustle 7 tahun baru dapat job sama Segario. 7 tahun loh. 7 tahun. Dari nggak punya kamera, nggak punya PC buat ngedit, dia minjem kamera temannya dan PC temannya, baru dapat sekarang. Karena kadang belum tentu lu abis ngupload besok lo langsung viral gitu kan, nggak segampang itu. Ibaratnya YouTuber juga udah banyak yang udah gede pun ada kan. Terus populasi itu aja orangnya. Kenapa dia harus nonton lu gitu ibaratnya. Itu yang pertama, lu bisa hustle nggak? Yang kedua adalah mental lah. Yap. Yang work ethic sih sebenarnya. Konsistensi. Ya, yang kedua adalah lu mau belajar nggak? Karena kan YouTube itu ada algoritmanya. Kalau nggak lu pelajarin ya lu cuman hustle atau kalau Gary V banget hustle ya. Persistence terus tapi nggak belajar ya sama aja gitu. Iya, harus ada teknik juga edit video gitu-gitu. Betul. Oke deh. Paling itu dulu, gue mau bilang thank you banget buat Ogut udah mau mampir ke channel gue. Nah, misalnya buat yang pengen lihat self development kayak tentang karir, pekerjaan, kayak mungkin tips interview atau mungkin motivasi kayak gini, tapi bukan ngecap ya kalau kata Ogut. Nah, itu bisa lihat langsung Instagramnya di Muda Cuma Sekali juga. Oh, sama YouTube ya. Oke. Nah, that's it guys. Kalau misalnya kalian ada masukan konten-konten yang pengen dibahas, komen di bawah atau mungkin kasih tau juga next kita collab sama siapa. Thank you guys. See you next video. Bye.